Shalom, selamat malam Sobat Rema sekalian. Tema kita hari ini adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Kita akan membaca dari Kejadian pasal kedua ayat ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita juga akan membaca dari 2 Korintus pasal 5 ayat ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apakah itu penciptaan? Penciptaan adalah tindakan yang Allah lakukan untuk mengubah keadaan yang kacau, kosong, gelap, menjadi keadaan yang teratur, bermakna dan terang. Penciptaan juga merupakan tindakan Allah dari ketiadaan kehidupan menjadi munculnya kehidupan, baik tumbuhan, hewan, dan manusia. Maka, dalam penciptaan ada progres atau kemajuan. Yang tadinya hanya keberadaan materi yang mati, sekarang menjadi hidup. Allah membentuk manusia dari debu tanah, kemudian menghembuskan nafas hidup, sehingga menjadi manusia yang hidup. Kemudian Tuhan memperingatkan Adam untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau memakannya maka akan mati. Namun Adam melanggar perintah Tuhan, dan sebagai akibatnya harus mengalami kematian. Apakah itu kematian? Kematian adalah keterpisahan antara tubuh dengan jiwa atau roh. Kalau demikian, kematian merupakan kebalikan dari kisah penciptaan. Dalam penciptaan, dari kondisi mati menjadi hidup. Tetapi dosa atau kematian membuat yang tadinya hidup menjadi mati. Dalam penciptaan, Allah menyatukan roh dengan tubuh. Dalam kematian, roh dan tubuh terpisah. Roh dan tubuh yang terpisah merupakan keadaan sebelum penciptaan. Saudara sekalian, kita melihat kematian sebagai hal normal yang terjadi setiap hari dan dialami oleh setiap orang. Tapi firman Tuhan menyatakan kematian bukanlah hal yang normal. Penciptaan membuat hal yang buruk menjadi baik, tapi kematian membuat hal yang baik menjadi buruk. Pada waktu Kristus bangkit dari kematian, berarti Kristus membalikan kematian kembali kepada kehidupan. Di sini kita melihat ada kesamaan antara apa yang Kristus lakukan dengan penciptaan dalam Kejadian pasal 1, yaitu dari keadaan mati menjadi hidup. Maka yang Kristus lakukan adalah penciptaan baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Apanya yang baru? Mengapa disebut ciptaan baru? Karena yang lama, yaitu manusia berdosa yang akan mati sudah berlalu. Sama seperti Kristus mati dan bangkit, maka kita yang ada di dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Kita akan mengalami kematian, tapi kita akan dibangkitkan sama seperti Kristus telah mati dan bangkit. Ada 2 hal yang perlu kita renungkan. Apakah kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus? Jikalau kita tidak hidup di dalam Kristus, maka hidup kita akan berakhir dengan kematian tanpa kehidupan. Kedua, jikalau kita sudah di dalam Kristus, mari kita bersyukur untuk ciptaan baru yang Kristus sudah kerjakan dalam hidup kita. Kematian bukanlah hal yang menakutkan, karena kita akan dibangkitkan sama seperti Kristus juga bangkit dari kematian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh hidup kami penuh dengan dosa dan pemberontakan kepada Engkau. Manusia lama kami yang adalah budak dosa tidak mempunyai pengharapan akan keselamatan. Tapi kami bersyukur kalau kami boleh diciptakan baru di dalam Engkau, sehingga kami boleh dihidupkan kembali untuk menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Sobat Rema sekalian. Selamat beristirahat.